Sekarang ingin menggali lebih dalam tentang Ketting Bewis yang tadi kan rangkaian Ketting Bewis yang tadi 185 ayat 3 itu kan satu rangkaian keterangan saksi dengan berkaitan dengan saksi lainnya. Secara keilmuan hukum pidana, hanya terikatkah Ketting Bewis itu sebatas saksi atau keseluruhan alat bukti bisa saling berantai? Karena kalau kita hanya strict atau pakai pendekatan positivisme 185 ayat 3 itu keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Tapi dalam praktek, ini mungkin saudara ahli juga punya hasanah pengetahuan yang lebih banyak, itu tidak hanya terbatas dari keterangan saksi yang berantai dengan saksi lainnya. Kadangkala itu keterangan saksi itu bisa berantai dengan keterangan alat-alat bukti lainnya. Kalau kita masuk ke petunjuk kan itu terbatas antara surat, keterangan saksi dan juga terdakwa. Yeah. Tapi apakah bisa lebih daripada itu? Demikian, bisa dijelaskan? Ya, jadi kan begini, konsekuensi dari dianutnya sistem pembuktian negatif stelsel dalam KUHAP itu, jenis alat buktinya kan sudah dibatasi secara limitatif, itu satu hal. Dengan demikian, undang-undang sudah menentukan jenis alat buktinya yang bisa dipakai. Yang kedua, kalau tadi disebutkan bahwa KUHAP memberikan jalan keluar berkaitan dengan saksi yang hanya satu padahal ada asasnya unus testis sudah ada jalan keluarnya. Apakah itu juga berlaku untuk alat bukti yang lain? Ahli berpendapat bahwa alat bukti yang lain bukan antara alat bukti yang lainnya itu, tapi alat bukti yang lain untuk menguatkan keterangan saksi, bukan untuk yang lain-lainnya, karena itu sudah spesifik dibatasi oleh KUHAP hanya untuk keperluan melengkapi keterangan saksi. Itu menurut ahli demikian. Baik, sekarang saya ingin menggali tentang tujuan dari hukum itu sendiri. Kalau kita pendekatannya Radbruch kan itu nilai tertinggi adalah keadilan. Yeah. Tadi saudara penasihat hukum juga bertanya mengenai kalau misalkan ada prosedur yang disimpangi itu seperti apa. Yeah. Nah, kalau dalam konteks pendekatannya Gustav Radbruch, sebenarnya bagaimana kalau ada benturan antara keadilan dengan kepastian itu sendiri dalam bentuk prosedur? Ya, kalau doktrinnya itu kan tujuan tertinggi dari hukum adalah keadilan. Kalau di dalam undang kekuasaan kehakiman tadi kan menurut hukum dan keadilan. Dengan demikian keadilan itu sendiri kan sebenarnya dibatasi oleh hukumnya. Nah, dengan demikian itu selalu ada tarik-menarik antara sesuatu yang sifatnya prosedural dengan sesuatu yang sifatnya substantif, kan gitu. Nah, apakah sesuatu yang sifatnya prosedural itu bisa disimpangi begitu saja berkaitan dengan persoalan yang substantif? Itu juga perdebatan tersendiri. Kalau ahli melihat dari sisi hukum prosedural, maka hukum prosedural itu juga bagian dari keadilan. Karena itu dengan demikian, maka kalau kita melihat tujuan tercapainya keadilan yang substantif itu tidak boleh mengabaikan prosedurnya. Karena prosedur juga bagian dari keadilan itu sendiri. Karena itulah maka pemenuhan prinsip tidak boleh ada proses tanpa prosedur itu juga bagian dari keadilan. Itu pendapat ahli dengan demikian. Seperti itu. Saya paham pendapat ahli karena paradigmanya positivisme. Sekarang saya coba geser paradigma lain, kan itu ada banyak paradigma, positivisme, post-positivisme, kritikal dan lain sebagainya. Kalau paradigmanya berbeda, bukan pakai paradigma positivisme, bisakah kita menerobos prosedur demi substansi? Kalau ahli tidak bisa. Maksudnya dari pengetahuan ahli, bukan pilihan hukum saudara ahli. Ya, kalau dari sisi penjelasan dari sisi akademis ada memang itu. Tetapi kalau di dalam penerapan hukumnya itu keadilan prosedural ya tidak bisa disimpangi, karena kalau bisa disimpangi untuk apa prinsip tidak boleh ada proses tanpa prosedur. Iya, itu pilihan hukum saudara ahli. Baik, oke. Cukup? Satu lagi mungkin yang mulia. Satu lagi. Oke. Ini sebenarnya ingin membuka wacana dan hasanah kita semua. Tadi saudara ahli sempat menjawab juga tentang azas in dubio pro reo. Ada azas kebalikannya, in dubio pro lege fori. Bisa dijelaskan saudara ahli? Ya. Tadi saudara ahli menjelaskan mengenai azas in dubio pro reo. Apabila ada keraguan itu akan dibebaskan. Tapi ada azas kebalikannya dari Pompei kalau nggak salah, in dubio pro lege fori. Bisa dijelaskan? Tidak. Tidak bisa. Oh, baik. Baik, cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, terima kasih.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.